Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa rusulihi wa furu'ihi wa tabi'ihi wa ala ila hadrati sultan al-Qadri syahdan qadri jalan qaddasan ila hadrati syekh wa tanas ila hadrati syekh sabili ila hadrati syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yuhramu lan den harumake. Wa yustahabbu lan den sunahake fi shaumi ing dalem poso. Salah satu asya'a apa telu pira-pira perkara. Ta'jilul fitri suwijine iku age-age buka. Wa ta'khirus sahuri lan ngakhirake sahur. Wa tarkul hujri lan ninggal perkara ala minal kalami saking guneman atau ninggal guneman kang ala. Jadi pasal ini, keterangan ini menerangkan tentang sunnah puasa, bukan puasa sunnah tapi sunnah puasa, bahwa sunnah puasa atau hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa itu ada 3. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, agi-agi atau cepat-cepat, atau menyegerakan berbuka. Jadi ketika masuk waktu maghrib segera berbuka. Jadi karena jika tidak segera berbuka maka itu dianggap kita itu sombong. Wa ta'khirus sahuri lan ngakhirake sahur, artinya melaksanakan sahur tidak segera tetapi diakhirkan atau didekatkan dengan waktu imsak atau waktu fajar. Lah, kalau khawatir kalau nanti diakhirkan nanti kebablasan masuk fajar, maka caranya sebelumnya kita sudah makan dulu. Tetapi kita di akhir atau menjelang fajar kita walaupun minum atau makan satu suap, kita niati untuk sahur itu sudah bisa mendapatkan kesunahan takhirus sahurinya. Wa tarkul hujri minal kalami lan dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik di dalam berpuasa. Sekarang kita akan membahas salah satu saja di antara pentarkiban. Kita ambil lafal ta'jilul fitri. Di situ ada 2 lafal, ta'jilu dan al-fitri. Yang mana 2 lafal itu digabungkan atau diidhofahkan atau menyandarkan menjadi satu. Jadi lafal ta'jilu disandarkan pada lafal al-fitri. Kalau sudah disandarkan seperti itu maka namanya tarkib idhofah. Kalau sudah menjadi tarkib idhofah maka yang depan namanya mudhof, yang belakang namanya mudhof ilaih. Kalau yang mudhof ini tarkibnya bihasabil amili,
tergantung amil yang mempengaruhinya. Misalnya dia menjadi mubtada maka hukumnya rofa. Dan di sini kita tadi memberi makna opo, yang mana opo di sini bisa kemungkinan fa'il, bisa kemungkinan naibul fa'il. Nah di sini naibul fa'il menjadi naibul fa'il karena dia jatuh setelah fi'il yang mabni majhul, yaitu lafal yustahabbu. Ya. Jadi kalau ada makna opo dan jatuh setelah fi'il yang mabni majhul, maka namanya naibul fa'il. Lantas lafal yang kedua mudhof ilah itu sudah mempunyai hukum tarkib tersendiri, yang mana dia dihukumi jer atau khafat. Jadi mudhof ilaih itu hukumnya jer. Jadi ta'jilu hukumnya rofa menjadi, kenapa rofa? Karena menjadi naibul fa'il. Alamat rofa'nya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Lafal al-fitri hukumnya adalah jer. Kenapa jer? Karena mudhof ilaih. Alamat jernya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Itu pembahasan tarkib dalam fasol ini atau keterangan ini. Kita dari setiap keterangan kita bahas, ambil satu saja praktek pentarkiban. Kalau kita praktekkan semuanya ya nanti tidak selesai nanti. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengetahui pentarkiban masing-masing kalimat semua, maka nanti kita adakan edisi khusus pembahasan kitab takrib ini dari sisi tarkib. Monggo silakan. Kita lanjutkan. Wa yuhramu. Di sini dibaca wa yahrumu bisa menjadi mabni maklum, dan dibaca wa yuhramu juga bisa menjadi mabni majhul. Kalau dibaca wa yahrumu maka mabni maklum, maka nanti isim setelahnya menjadi fa'il. Kalau dibaca wa yuhramu, isim setelahnya nanti dibaca rofa menjadi naibul fa'il. Karena tadi ketentuannya kalau ada pelaku atau subjek atau lafal yang ditarkibi menjadi ya lafal yang dimaknani opo dan dia jatuh setelah fi'il mabni maklum, maka dia fa'il. Kalau jatuh setelah fi'il yang mabni majhul, maka naibul fa'il. Wa yuhramu lanten. Kita di sini milih wa yuhramu karena kita serasikan dengan keterangan sebelumnya wa yustahabu itu menjadi fi'il mabni ma'lum majhul, dimajhulkan. Nanti wa yukrahu juga dimajhulkan, maka biar serasi kita memilih mabni majhul. Wa yuhramu lan den haramake siyamu khamsati ayyamin apa poso 5 pira-pira dina. Al-idani suwijine iku dina riyaya loro. Wa ayyamut tasyriqi lan pira-pira dina tasyrik as-salasatu atau as-salasati boleh. Kalau as-salasatu ini menjadi sifatnya ayyam, kalau as-salasati menjadi sifatnya tasyrik. Jadi kita milih as-salasatu aja karena ayyamu ini jamak untuk yang tidak berakal, maka dianggap muannas. Lafal as-salasatu ini muannas, maka kita milih yang serasi itu as-salasatu. As-salasatu kang telu. Jadi keterangan ini menerangkan tentang hal-hal yang diharamkan dalam bukan hal-hal yang diharamkan dalam berpuasa, tapi puasa yang diharamkan. Beda ya. Hal-hal yang diharamkan dalam berpuasa dan puasa yang diharamkan. Di sini yang dimaksud adalah puasa yang diharamkan.
Ada 5, yaitu al-Aidani 2 hari raya, berarti 2. Wa ayyamut tasyriqi wa as-salah 1 dan 3 hari tasyrik, berarti 5 hari diharamkan berpuasa. Pembahasan tarkibnya wa ayyamut tasyriqi ini juga tarkib idhofah. Wa ayyamu tarkibnya menjadi di situ ada wawu huruf athof. Jadi ayyamu ini menjadi ma'tuf. Ma'tuf alaihnya yang di'atof, ma'tuf artinya yang di'atofkan. Lah yang di'atofkan itu harus mempunyai ma'tuf alaih atau yang di'atofi. Itu lafal ayyamu lafal al-aidani. Al-aidani karena al-aidani rofa, maka ayyamu juga ikut rofa karena ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Wa yukrahu, lanjut. Wa yukrahu lan den makruhake saumu yaumi syaki apa poso dina kang den mamangake. Poso dina mamang. Mamang antara masuk Ramadan atau belum. Maka dimakruhkan. Illa ayyuwafiqa kejaba yen tono coki apa poso dina mamang atau kejaba yen ana coki apa poso adatan ing kebiasaan lahu kedue wong, kecuali kalau memang dia sudah berkebiasaannya berpuasa. Misalnya puasa Senin Kemis, sudah terbiasa puasa Senin Kemis, pas hari Senin itu pas bertepatan dengan hari yang dimamang, hari yang diragukan antara masuk Ramadan atau belum, maka tidak masalah, tidak makruh kalau sudah terbiasa puasa. Kalau belum terbiasa puasa, biasanya enggak puasa, tapi hari itu puasa, dan hari itu diragukan antara Ramadan dan belum, antara masuk Ramadan dan belum. Berarti itu diperkirakan pada hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Terus mengenai targetnya, an yuwafiqo lafal yuwafiqo ini kan mestinya bisa yuwafiqu, yafiqi, yuwafiqo, yuwafiq bisa berapa? 3 ya. Yuwafiqo, yuwafiqu rofa, yuwafiqo nasab, yuwafiqi jer, yuwafiq jazm. Maaf salah ya. Di sini ada hanya 3. Yuwafiqu rofa, yuwafiqo nasab dan yuwafiq jazm, enggak ada yuwafiqi karena di sini fi'il tidak menerima i'rab jar. Lah alasan dibaca yuwafiqu, yuwafiqo, yuwafiqi itu harus menyesuaikan amil atau lafal yang mempengaruhinya. Di sini ada lafal yang mempengaruhi yaitu an, yang mana an ini termasuk huruf nasab atau amil nawasib. Huruf atau lafal yang mempengaruhi lafal lain dengan pengaruh nasab, maka yuwafiqu harus dibaca nasab, maka dibaca yuwafiqu. Alamat nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena fi'il mudhari' yang bukan af'al khamsah. Jadi dibaca ayyuwafiqu. Jadi pentarkibannya apa? Fi'il mudhari'. Tarkibnya apa? Fi'il mudhari'. Terus dia dibaca nasab. Kenapa nasab? Karena kemasukan an. Alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, atau fi'il mudhari' yang bukan af'al khamsah. Karena kalau af'al khamsah nanti alamatnya bukan fathah tapi terbuangnya non, atau tapi terbuangnya non. Titik. Wa man utawi sabane wong wati'a iku lamun wati sapa man fi nahari ramadhana ing dalem rinane wulan Ramadan. Amidan halen jarak uliye wati fil farji ing dalem farji. Jawabe syarat kan tadi kan ada syarat lamun wati, maka di sini harus ada jawab. Fa alaihi mongko iku wajib ing atase man al qada'u utawi qada' wal kafaratu lan bayar kafarat.
Wa ya utawi kafarat itu raqabatin iku merdekaake budak mukminatin kang mukmin. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong fasiyamu syahraini mongko poso 2 bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man Fa'id amusitina mongko awe mangan wong swidak miskinan apane wong miskine likulli miskinin iku kedue saben-saben wong miskin mudun utawi sakmud. Penjelasannya bahwa orang yang melakukan wati atau persetubuhan pada siang Ramadan dengan sengaja, maka dia wajib qadha, artinya puasanya batal dan dia wajib membayar atau mengulang atau mengqadha'i. Dan tidak hanya itu tapi membayar kafarat. Dan kafaratnya apa? 3 pilihan. Yang pertama merdekakan budak, karena sekarang sudah tidak zaman perbudakan. Berarti kan mestinya tidak menemukan fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu maka tidak menemukan fasyamu syahraini, maka kalau tidak menemukan budak ya sudah jelas sekarang tidak menemukan karena sudah tidak zaman perbudakan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau tidak berturut-turut berarti ya batal mengulangi lagi. Dan jika tidak mampu karena puasa apalagi kok 2 bulan 1 bulan aja itu kadang bolong, maka jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu miskinnya 1 mud. 1 mudnya nanti akan dibahas di akhir nanti. Ya, itu mengenai penjelasannya. Sekarang mengenai pentarkibannya yang akan kita bahas, milih salah satu. Fasiyamu syahraini. Sudah ketemu? Fasiyamu syahraini. Fasiyamu syahraini yang akan kita bahas adalah lafal syahraini. Jadi lafal fasiyamu syahraini adalah 2 lafal yang disandarkan menjadi satu. Maka fasiyamu mudhaf, syahraini mudhaf ilaih. Syahraini mudhaf ilaih hukumnya jar. Jadi ketika ditanya kenapa dibaca jar, karena mudhaf ilaih. Alamat jarnya apa? Alamat jarnya adalah ya. Syahraini bukan syahroni tapi syahraini. Alamat jarnya adalah ya. Kenapa kok ya? Karena isim tasniyah. Kalau kita lihat di pelajaran nahwu, isim tasniyah ketika jar dialamati ya. Maka lafal syahraini ini dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Dan alamat jarnya adalah ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah atau isim musanna. Nah, itu pembahasan tarkibnya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga kita bisa mengambil ilmunya, mengambil manfaatnya dan diberi kemudahan dalam memahaminya. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.